warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Era Safira dengan NIM 3010119129, program studi Akidah dan Filsafat Islam 4. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan di bidang sains militer dalam Islam. Baiklah, langsung saja kita beralih dalam materi yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu militer sebelum Islam. Orang-orang Arab sebelum Islam tidak memiliki manajemen khusus ketenteraan. Dalam tradisi mereka, pasukan tentara adalah setiap orang yang mampu menggunakan pedang dan keluar berperang jika ada seruan perang, untuk perang membela keluarga atau kabilah. Senjata mereka adalah pedang, tombak, dan panah, di mana pasukan dipimpin oleh orang yang paling ditokohkan dan dikenal pemberani. Biasanya mereka adalah kepala kabilah. Yang kedua yaitu militer dalam pemerintahan Islam. Ketika Islam datang dan jihad telah disyariatkan, maka setiap muslim adalah tentara. Cinta agama dan syahid di jalan Allah menjadi dorongan terbesar bagi umat Islam untuk bersegera menyambut seruan jihad. Rasulullah SAW menjadi pucuk pimpinan tertinggi pasukan Islam. Setelah beliau wafat, kemiliteran Islam mengalami perubahan dan perkembangan karena medan tempur yang semakin banyak dan pasukan-pasukan yang berada di tempat berbeda-beda adalah penyebabnya. Tentu tugas para khalifah menjadi semakin berat. Para khalifah meyakinkan kepemimpinan militer pada mereka yang dikenal berani, tangguh, tegas, dan ahli strategi. Biasanya panglima perang menemui pasukannya sebelum perang berkobar, mengecek pasukan, kemudian berpidato, menenangkan hati mereka, dan memotivasi akan kemenangan. Demikian juga yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berperang. Usai, panglima mengecek pasukannya, kemudian kembali melatih mereka dan memperbaiki bekal peperangan yang mereka punya. Umar bin Khattab termasuk pemimpin yang sangat perhatian dengan keadaan prajurit. Di zamannya mulai disusun kode etik militer untuk mengatur urusan prajurit, mendata nama-nama para tentara, membagi tugas-tugas mereka, dan mengeluarkan gaji untuk mereka. Ketika negara Islam kian luas, ghaninah melimpah, di dunia menerima Islam, dan Islam kokoh di berbagai daerah. Umar mulai khawatir pasukannya akan lengah dan tidak lagi peka dengan ancaman perang. Umar khawatir militer malah mengadakan pemberontakan. Kemudian ia berusaha mengarahkan mereka untuk berjihad dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga. Di zaman Umar pribadi, dibangun markas-markas militer dengan bangunan permanen yang berfungsi menjadi barak tempat beristirahat saat pasukan dalam perjalanan. Dan juga dibangun benteng-benteng di Basrah, Kufah, Fustat atau Kairo untuk mengantisipasi serangan dari musuh. Kemudian Bani Umayyah menyempurnakan pembangunan militer yang tegas. Umar bin Khattab, mereka menyempurnakan tata aturan dan kode etik militer
dan memperbesar anggaran militer. Ketika wilayah Islam semakin kokoh dan aktivitas militer menurun, maka Khalifah Abdul Malik bin Marwah menetapkan kebijakan wajib militer. Peranan umat Islam dalam perkembangan militer. Nah, materi selanjutnya yaitu peranan umat Islam dalam perkembangan militer. Negara Islam membekali tentara dengan senjata yang cukup. Pasukan terdiri dari kavaleri atau penunggang kuda dan infanteri atau jalan kaki. Mereka dibekali dengan berbagai senjata. Senjata ringan untuk individu seperti pedang, tombak, busur panah, dan lain-lain. Ada juga senjata berat seperti senjata yang digunakan untuk melempar batu penjebol di dinding musuh. Dan ada babah yang membantu pasukan terdepan untuk menerobos ke benteng-benteng musuh. Kemudian ada senjata pelindung untuk tubuh dari serangan musuh seperti helm, perisai, dan baju besi. Saat itu juga sudah ada bahan peledak, senjata peledak sederhana, dan senjata ini terus dikembangkan. Kuda menjadi bagian terpenting dalam perang. Karena ini, kaum muslimin menaruh perhatian besar dalam pelatihan kuda dan juga membuat pelindung untuk kuda. Kuda-kuda yang dipakaikan pakaian khusus yang menutup dada mereka, yang melindungi mereka dari serangan musuh. Umat Islam memiliki pasukan khusus yang disebut An-Naftah, yaitu pasukan yang memiliki kemampuan menembak dengan panah api sambil menaiki kuda. Pasukan ini mulai tersebar di masa Daulah Abbasiyah, dan mereka menjadi pasukan andalan perang di Perang Salib. Ibnu Katsir mengisahkan kejadian itu di tahun 586 Hijriah. Yang istimewa, pasukan Islam adalah pertama menggunakan bubuk mesiu. Umat Islam telah mengenal teknologi ini sebelum orang-orang Barat mengenalnya. Penemuan ini tidak seperti diklaim oleh para orientalis bahwa di dunia Barat sebagai pelopor teknologi ini. Bubuk mesiu pertama kali digunakan di Mesir karena banyak terdapat di sana. Al-Makisi mengisahkan kejadian pada tahun 727 Hijriah bahwa bubuk mesiu digunakan dengan iniflum atau sejenis korek api di pesta pernikahan putri dari Sultan Mesir. Selanjutnya yaitu karya-karya umat Islam di bidang militer. Yang pertama yaitu The Catalog, yang merupakan karya Ibnu Al-Nadim, wafat antara 380 Hijriah sampai 330 Hijriah atau 990 Masehi sampai 998 Masehi. Al-Nadim menulis berbagai kategori mengenai cara menunggang kuda, menggunakan senjata, tentang menyusun pasukan, tentang berperang, dan menggunakan alat-alat persenjataan yang saat itu telah dipakai oleh semua bangsa. Yang kedua yaitu buku manual militer yang disusun oleh Al-Tarsusi sekitar tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi, di mana buku ini membahas mengenai keberhasilan Salahuddin di dalam memenangkan perang melawan
bala tentara salib dan menaklukkan Yerusalem. Buku ini ditulis dengan bahasa Arab, meski sang penulis orang Amerika. Karya yang ketiga, karya yang ditulis oleh Ali ibnu Abi Bakar al-Harawi, wafat pada tahun 611 Hijriah atau 1214 Masehi. Buku ini membahas secara detail mengenai soal taktik perang, organisasi militer, tata cara pengepungan, dan formasi tempur. Kalangan ahli militer di barat menyebut buku ini sebagai sebuah penelitian yang lengkap tentang pasukan muslimin di medan tempur dan dalam pengepungan. Dan yang terakhir yaitu karya Al-Aqsarai yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi An End to Questioning and Resting atau buku ini lebih komplit karena tidak hanya membahas soal kuda, pasukan dan senjata, namun sudah membahas mengenai doktrin dan pembahasan pembagian rampasan perang. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia hanya bukanlah makhluk yang sempurna. Baiklah, sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.